Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuna linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Summa sholatu wassalamu laiki ala nabiyil aswil khalaiki Muhammadi wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan pelbagai pengertiannya. Saya sendiri Khudri Yasin dan juga teman saya yaitu Muhammad Ilham Fahrul Razi. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Al-Quran secara pengertian atau definisi. Kenapa kami memulai dari definisi? Karena ini merupakan hal yang penting, sebagaimana yang diucapkan oleh Aristoteles bahwasanya jika kita ingin menguasai suatu pembahasan, maka hal yang utama untuk kita kuasai adalah sebuah definisi. Karena dengan definisi tersebut kita akan mudah untuk mempetakan, untuk mengkonsepkan cabangan-cabangan dari definisi tersebut. Pengertian Al-Quran kemudian kita mudah mengkonsepkannya, yaitu sebagaimana pada tabel yang kita lihat ini, yaitu Al-Quran, nama dan sifat-sifatnya, kemudian ayat dan surat, istilah ayat dan surat, kemudian kandungan dari Al-Quran itu tersendiri. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologis berasal dari kata atau diksi bahasa Arab, yaitu qoro'ah yaqro'u Qur'anan wa qira'atan, yang artinya adalah bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologis, secara istilah, kita di sini menggabungkan atau mengkomparasikan istilah dari beberapa pakar-pakar mufassir mengenai definisi Al-Quran secara terminologis, yaitu kami komparasikan menjadi Al-Qur'anu huwal kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalina biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-mankubu ilaina bitawatir al-muta'abbadu bistilawatihi al-mabdu'u bi suratil fatihah wal mukhtatami bi suratin nas. Itu definisi dari Al-Quran adalah kalamullah, yaitu terkhusus pada kalamullah. Jadi sudah terspesifik akan sebuah kalamullah, yaitu wahyu, yang mana al-mu'jiz, yang berupa mukjizat. Jadi kalamullah ini berupa mukjizat. Kemudian al-munazzal, karakteristiknya yaitu al-munazzal, yang diturunkan ala khatimil anbiya, terhadap pamungkas dari para nabi dan juga para rasul, yaitu Gusti kita, junjungan kita, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran tersebut biwasitoti amin Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran diturunkan dari kalamullah yang
melalui perantara malaikat Jibril. Al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran, yang kemudian al-manqulu ilaina bitawatir, yang dinukil tersampaikan pada kita dengan cara mutawatir, yaitu dengan cara disampaikan oleh orang banyak. Jadi dari Al-Quran pertama kali diturunkan pada Kanjeng Nabi, kemudian sampai pada kita itu dengan cara mutawatir, disampaikan oleh orang banyak, yang mana orang banyak tersebut tidak mungkin atau mustahil untuk berbohong. Kemudian karakteristik selanjutnya di Al-Quran yaitu al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai ibadah dengan membacanya. Jadi membaca saja sudah dinilai ibadah. Ini itulah karakteristik kekhususan, keistimewaan dari Al-Quran. Kemudian al-mabdu'u bi suratil fatihati, dimulai dengan surat Fatihah, wa mukhtatamih bi suratin nas, dan dipungkasi dengan surat An-Nas. Jadi itu pengertian dari Al-Quran. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu mempunyai nama lain, yaitu di sini ada 5 nama. Ini merupakan nama yang masyhur, yang disepakati oleh para mufassir akan kemasyhuran nama tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dinamakan Al-Quran dikarenakan bertendesikan pada surat Al-Isra ayat 9. Jadi yang artinya bacaan. Dinamakan Al-Quran karena menjadi bacaan, menjadi pedoman yang harus dibaca dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sebagai pedoman. Kemudian nama yang kedua adalah Al-Furqan, yang artinya adalah sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya yang juga diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan begitu juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menjadi pembeda. Beda dalam apa? Karena Al-Quran ini bersifat menyeluruh pada seluruh cakupan atau jangkauan umat manusia. Berbeda halnya dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi hanya terkhusus pada umat-umat tertentu. Kemudian nama Al-Furqan ini berlandaskan pada surat Al-Furqan ayat pertama. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil, yaitu artinya diturunkan. At-Tanzil. Kenapa ada At-Tanzil? At-Tanzil ini merupakan masdar dari asal bahasa masdar dari bahasa Arab nazzala yunazzilu tanzilan. Jadi tanzil dalam bahasa Arab itu ada 2 diksi yang hampir bersama, yaitu anzala dan juga nazzala. Kenapa Al-Quran dinamai At-Tanzil? Diambil dari kata masdar nazzala yunazzilu tanzilan, karena Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Dan hal itu kalau di dalam diksi bahasa Arab disebut anzala. Jadi kalau anzalah menurunkan skala sekaligus, kalau nazzalah itu menurunkan secara berangsur-angsur, yang berlandaskan pada surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 193. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang keempat adalah Al-Dzikr. Al-Dzikr itu sebagai pengingat, artinya adalah Al-Dzikr yaitu pengingat. Jadi
Adzikr ini berlandaskan pada surah Al-Hijr ayat 9. Dinamakan Adzikr karena Al-Quran ini merupakan undang-undang yang harus kita lakukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh itu dinamakan Adzikr. Kemudian yang terakhir nama Alkitab. Nama Alkitab ini berlandaskan pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Itu dinamakan Alkitab karena tadi sesuai dengan definisi dari Al-Quran yang awal, yaitu Al-Maktub, yang ditulis fil mashahif pada lembaran-lembaran. Kemudian kita lanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat Al-Quran. Jadi sifat itu apa? Sifat itu adalah karakteristik yang melekat pada hal tersebut. Jadi karakteristik yang dimiliki oleh Al-Quran. Di sini kami hanya mencantumkan beberapa saja, yaitu yang pertama sifat Al-Quran. Yang pertama adalah An-Nur, yaitu cahaya, sebagaimana kalamullah surat An-Nisa ayat 174. Kemudian sifat Al-Quran An-Nur. Jadi An-Nur, kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahul adzim. Jadi dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Artinya apa? Artinya Al-Quran, karakteristik yang dimiliki Al-Quran adalah sebagai penerang, sebagai cahaya, yang mana pada zaman diturunkannya Al-Quran merupakan, kita ketahui dengan sebutan dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman dengan penuh kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dinilai serba tidak rasional, serba tidak manusiawi, yang kita sebut dengan zaman kegelapan atau zaman gelapan atau zaman jahiliyah. Itu sama. Oleh karena itu Al-Quran mempunyai sifat nurun mubina, penerang pada kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan manusia. Kemudian sifat-sifat Al-Quran yang selanjutnya adalah ada mau'idhah, yaitu memberi nasihat, syifa, yaitu sebagai obat, huda sebagai petunjuk, dan rahmah sebagai kasih sayang. Kemudian kita lanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengertian ayat, yaitu istilah-istilah dalam Al-Quran. Ada kalanya istilah ayat dan ada kala istilah surat. Ayat kita baca sendiri. Ayat secara etimologis memiliki beberapa makna. Di antaranya ayat dimaknai sebagai mukjizat yang terdapat pada surat. Hal ini terdapat pada surat Al-Baqarah. Jadi sebagai mukjizat, ini landasannya surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian ayat secara etimologis, secara bahasa, diartikan juga sebagai yang kedua, ayat dimaknai alamat atau tanda. Jadi yang pertama, ayat dimaknai sebagai mukjizat, dan yang kedua, ayat dimaknai sebagai alamat atau tanda. Hal ini berlandaskan atas surat Al-Baqarah ayat 248. Kemudian ayat secara terminologis, yaitu adalah kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat, yaitu Al-Quran. Jadi kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran, seperti satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah istilahnya disebut dengan istilah ayat karena
merupakan kumpulan lafaz dari lafaz alhamdu sampai alamin. Ini merupakan terkumpul dalam sebuah surat, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu istilah surat. Surat secara etimologis yaitu maknanya adalah bisa memiliki makna tempat pemberhentian, kemuliaan, bangunan yang tinggi dan indah, tanda serta tulang bangunan tembok. Itu pengertian surat secara etimologis, secara bahasa, yaitu secara pengertian yang kita ambil dari kamus, maknanya begitu, tata bahasa. Kemudian pengertian surat secara terminologis ialah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan juga penutup. Jadi pengertian surat itu kumpulan ayat-ayat. Kalau ayat tadi kan kumpulan lafaz-lafaz. Kalau surat adalah kumpulan ayat-ayat yang memiliki pembuka maupun penutup. Paling sedikitnya surat Al-Quran itu adalah 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kandungan Al-Quran. Nah, ini yang penting tentang mengenai esensi dari kitab suci Al-Quran. Yaitu kalau kita berbicara tentang isi pokok ajaran Al-Quran, biasanya dikaitkan dengan surat Al-Fatihah yang disebut juga Ummul Kitab, karena kandungan surat Al-Fatihah mengcover seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau para peneliti, para penganalisis, para pakar ilmu Al-Quran, khususnya tafsir, itu terkadang banyak perbedaan mengenai isi kandungan atau esensi dari Al-Quran. Jadi biasanya secara mudahnya kita itu mengambil dari isi gambaran pada Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah, yaitu kandungan Al-Quran pada surat Al-Fatihah itu ada 5. Yang pertama ajaran tauhid, sebagaimana pada surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat tersebut merupakan ajaran tauhid, yang artinya kita kalau preteli ayat tersebut maknanya adalah segala bentuk pujian, segala bentuk pujian, segala macam pujian itu hanya milik Allah, zat yang menguasai alam semesta. Itu kan ajaran tauhid. Ajaran tauhidnya di mana? Bahwasanya alam semesta yang kita ketahui memiliki keindahan yang luar biasa, ini menurut ajaran tauhid yang disampaikan oleh ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut merupakan hasil dari buah karya dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, oleh pesan yang disampaikan pada ayat tersebut menyampaikan bahwasanya alam yang seindah ini dengan isinya ini mempunyai pencipta, yaitu Allah. Di sanalah ajaran tauhidnya. Kemudian ajaran kandungan esensi dari Al-Quran yang kedua adalah janji dan ancaman yang terdapat pada ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah, sebagaimana yang disampaikan pada ayat kelima surat Al-Fatihah. Dan yang keempat adalah jalan menuju kebahagiaan hidup, yaitu pada ayat ke-6 surat Al-Fatihah. Dan yang kelima adalah informasi dan cerita umat-umat terdahulu.
Jadi begitu. Jadi kita mengambil esensi kandungan dari kitab suci Al-Quran pada Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah, sebagai pembuka permulaan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi seluruh isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah tercover dalam isi kandungan surat Al-Fatihah. Ya, demikian presentasi dari kelompok pertama. Dari kami mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dari awal presentasi. Kami sebagai manusia yang menyadari akan kekurangan, karena kami menyadari kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu yakdi bihibati wa firah li walakum fi darajatil akhirah. Ya kashfal balwa wa ya ahlas sana wa ya latifan bil ibadil dufbina wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.